Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, supaya berkah, mari kita mulai dengan membaca doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Hayatun Nazila, Ananda Khairunisa, Azan Khairunas, Aris Wanda, Abdul Rizal, Angelita Saripili, Farida, Jumaili, Elatura, Indawati, Atulis, Mama Husaini, Arifus Rahmat, Mas Hami, Aizatul Husna, Niswatul Husna, Nurul Zazila, Putri Narisa, Raisa Kamila, Reza Iqbal, Rika Maulidia, Siska, Ulfa Rahmi, Ulfa Hayatina, Muhammad Lutfan, Nurwidawati. Anak-anak itu semua apa kabar hari ini? Baik. Kita siap untuk belajar? Ya. Tapi kita cek dulu kebersihan kelas kita dan kenyaman belajarnya. Coba dicek masih ada sampah di sekitar kita. Sudah bersih? Sudah ya. Jadi hari ini kita melanjutkan materi statistika. Ya. Coba diperhatikan dulu.
mempelajari statistika adalah untuk penyajian data, misalnya menghitung kenakalan remaja yang beredar di masyarakat, kemudian penyajian data biaya hidup, apalagi kemudian Penyajian data tingkat kelulusan. penyajian data tingkat kelulusan. Kemudian sebentar lagi kan kita akan pemilu, ya kan? Hitung suara bisa juga disajikan dalam bentuk statistik. Ibu mau tanyakan dulu, siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari statistik? Statistik adalah dua ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk ya. Kemudian penyajian data, ada berapa saja siapa yang bisa? Aku masih ingat, ya di main silakan. Penyajian data ada dua, histogram dan algoritma. Ya, benar sekali, benar untuk lalu. Kemudian ada nggak yang masih ingat tentang rumus untuk menjadikan data menjadi tabel distribusi frekuensi? Kan kita harus mencari dulu apa rumus jangkauan, ingat? Ya, rumus jangkauan. Coba, ya, rumus jangkauan. Nilai maksimum dikurang nilai minimum. Iya, jangkauan berarti diperoleh dengan cara mengurangkan nilai maksimum dikurang dengan nilai Minimum. Jadi pokok bahasan dari statistika yang akan kita bahas hari ini adalah penyajian data berkelompok. Kompetensi dasarnya menentukan dan menganalisis ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan polygon. Kemudian tujuan pembelajarannya bisa dibaca ya. Peserta didik dapat menunjukkan sikap bekerja sama, tanggung jawab, dan disiplin melalui pembelajaran penyajian data berkelompok dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan data berkelompok yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan proyek penyajian data berkelompok dengan baik. Ini tujuan pembelajaran kita. Aspek penilaian yang digunakan di sini ada 3. Yang pertama, aspek penilaian sikap, ya, per individu nanti menilai. Yang kedua, aspek penilaian pengetahuan, ya, di pembelajaran ada evaluasi. Kemudian aspek penilaian keterampilan, itu dari kelompok dan dari produknya. Adapun model pembelajaran kita itu project based learning. Langkah pembelajarannya yang pertama menentukan proyek, yang kedua membuat desain proyek, kemudian menyusun penjadwalan, memonitoring kemajuan proyek, menyusun laporan dan presentasi, dan evaluasi proses dan hasil proyek. Ini yang 3 ini kemarin sudah kita selesaikan di pertemuan pertama. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kerjanya, kemudian nanti presentasi dan evaluasi hasil. Kalian sudah mengerjakan LKPD-nya kemarin kan di pertemuan pertama? Ya. Ini aku kasih kesempatan dulu, kalian bisa cek ulang, hidupkan video pembelajarannya. Bisa disimak sama-sama sambil dicek lembar kerja LKPD-nya.
dan ini di channel Nadlan. Ini adalah video pertama pembahasan materi statistika. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menjadikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Buka HPD-nya, Wan. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menjadikan data dalam tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok. Nah, pastinya teman-teman waktu SMP pernah belajar data tunggal. Data itu disajikan satu per satu, ya, seperti berikut ini. Ini data tunggal karena datanya disajikan satu per satu. Misalkan ini adalah penilaian akhir semester atau KS matematika dari 80 orang siswa. Seandainya datanya sedikit, misalkan hanya 10, hanya 15, itu bisa dengan mudah kita sajikan dalam bentuk data tunggal. Kita bisa mudah menganalisisnya. Tapi jika datanya segini banyak ya teman-teman, ya terutama kalau lebih dari 30 data, sebaiknya data ini kita sajikan dalam data berkelompok. Sekarang teman-teman bandingkan data ini kalau kita sajikan satu persatu atau dalam bentuk data tunggal, ini adalah data mentah ya atau raw data. Sekarang bandingkan dengan data kalau kita sajikan seperti ini. Nah, ini data yang sama, tapi bedanya kalau ini kita sajikan satu persatu, kalau ini datanya sudah kita kelompokkan dalam beberapa interval. Ya. Nah, jika datanya kita sajikan dalam tabel seperti ini disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Distribusi itu sebaran, ya, sebaran, dan ini frekuensinya. Jadi ini kita kelompokkan ke dalam beberapa interval yang disebut kelas. Nah, jika kita bandingkan data pertama yang masih disajikan satu persatu dengan data yang sudah kita kelompokkan dan kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi, tentunya data yang sebelah sini dalam tabel distribusi frekuensi, data ini akan lebih cepat kita tangkap dan mengerti. Beda dengan data ini. Misalkan teman-teman mau lihat nilai siswa yang paling banyak itu pada kisaran berapa? Kalau datanya satu persatu lagi ini sulit kita membacanya. Ya, tapi kalau sudah dalam tabel ini kita bisa lihat, oh data siswa yang paling banyak itu yang ini nih, ada di antara 71 sampai 80 nilainya. Kita bisa membacanya dengan lebih cepat. Kemudian keuntungan atau kelebihan kita menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, kita bisa lebih mudah melakukan proses analisis data berikutnya. Ya. Nah, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data seperti ini, data mentah seperti ini. Nanti kita sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita belajar menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, ada beberapa bagian pada tabel distribusi frekuensi yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, ada yang disebut dengan kelas interval. Oke, ini perlu teman-teman pahami karena akan kita gunakan pada materi berikutnya, terutama pada perhitungannya nanti. Ada yang disebut dengan kelas interval. Kelas interval itu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Contohnya pada tabel ini kelas interval 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60. Nah, ini kelas interval. Yang pertama, yang ini adalah kelas pertama, kelas ke-1, ini kelas kedua, nah ini kelas ketiga, ya, dan seterusnya sampai yang bawah ini kelas terakhir. Oke, nah jadi ini disebut sebagai kelas interval. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan batas kelas. Oke, nah kita udah tahu ini kelas nih. Sekarang apa itu batas kelas? Batas kelas ada dua, ya, ada batas bawah. Batas bawah itu batas ujung bawah pada suatu kelas. Jadi setiap kelas ini memiliki dua batas. Batas bawah itu batas paling kecilnya. Misalkan pada ini kelas pertama, ya. Ini kelas pertama, batas bawah itu adalah 31 karena ini nilai paling kecil. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan batas atas. Batas atas itu batas ujung atas pada suatu kelas nilai besar, nilai terbesar pada kelas tersebut. Jadi pada kelas pertama ini 31 ini batas bawahnya, 40 ini batas atasnya. Maka ya, coba pada kelas ketiga, nah ini kelas ketiga ya. Batas bawahnya 51, batas
batas bawah, ini batas atas. Oke. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan tepi kelas. Tepi kelas juga ada dua, ada tepi bawah dan ada tepi atas. Tepi bawah atau kita singkat dengan TB, itu batas bawah dikurangi ketelitian data. Ya, batas bawah dikurangi ketelitian data. Nah, kalau tepi atas itu batas atas kita tambah dengan ketelitian data. Ketelitian data, nah ini sebagai catatan. Jika datanya adalah bilangan bulat, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Contohnya, pada tabel ini datanya itu bilangan bulat, gak ada komanya ya. Jadi ketelitian datanya adalah 0,5. Nah, misalkan kita mau nyari tepi bawah kelas pertama, tepi bawah itu batas bawah dikurangi ketelitian. Nah, untuk bilangan bulat seperti ini ketelitiannya adalah 0,5. Jadi tepi bawah kelas pertama itu berarti 31 dikurangi 0,5 berapa? 30,5. Nah, ini tepi bawah kelas pertama. Kalau tepi atas itu batas atas ditambah ketelitian data. Ya, berarti batas atasnya ini 40 ditambah 0,5, 40,5. Nah, ini tepi atas dari kelas pertama. Tepi bawah kelas kedua sama, berarti 41 kita kurangi dengan 0,5, 40,5. Nah, ini tepi bawah dari kelas kedua. Tepi atasnya ditambah 0,5, 50,5 gitu. Coba kelas ketiga sama, tepi bawahnya tinggal dikurangi 0,5, 51 kurangi 0,5, 50,5. Nah, tepi atasnya tambah 0,5, 60,5. Kelas keempat sama ya, tepi bawahnya kurangi 0,5. Nah, 61 kurangi 0,5 itu 60,5. Tepi atasnya berarti 70 tambah 0,5, 70,5. Nah, ini tepi bawah, ini tepi atas, dan seterusnya. Nah, jika datanya memuat satu tempat desimal, maka ketelitian datanya adalah 0,05. Beda lagi, misalkan ini datanya dalam ada komanya ya, misalkan 31,6 misalkan. Oh, berarti tepi bawahnya bukan dikurangi 0,5, tapi dikuranginya 0,05. Oke, tapi kebanyakan datanya itu dalam bilangan bulat. Nah, kita lanjut ke berikutnya, ada yang disebut dengan panjang kelas. Panjang kelas, cara mencarinya itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya. Nah, pada tabel ini semua kelas itu panjang kelasnya akan sama, teman-teman. Panjang kelas itu semua sama. Jadi teman-teman mau ambil tepi atas dan tepi bawah kelas berapapun boleh aja. Misalkan mau kelas pertama yang dipakainya, berarti panjang kelas ini tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, tepi atasnya berapa? 40,5. Jadi panjang kelasnya adalah 40,5 dikurangi 30,5 berapa? 10. Ternyata panjang kelas ini 10. Mau kelas kedua yang dipakai 50,5 dikurangi 40,5 juga boleh. Hasilnya akan sama. Ya, itu panjang kelas. Atau cara yang mudah, bisa juga caranya seperti ini. Langsung aja batasnya dikurangi 40 dikurangi 31 lalu ditambah 1, bisa seperti itu. Ya, bisa batas atas dikurangi batas bawah, kemudian ditambah 1, itu juga boleh. Cari banyak kelas. Oke, berikutnya ada yang disebut dengan titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas itu setengah kali batas atas ditambah batas bawah. Misalkan kita mau nyari titik tengah dari kelas pertama, berarti setengah kali 31 tambah 40 gitu. Ya, berapa? Nah, itu titik tengah. Titik tengah kelas kedua sama, berarti setengah kali 41 tambah 50 sama dengan berapa? Nah, itu titik tengah. Nah, itu beberapa bagian pada tabel distribusi frekuensi yang perlu teman-teman ketahui. Nah, sekarang kita akan coba mengelompokkan data atau menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi atau mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, teman-teman tentukan dulu jangkauannya. Ya, jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Oke, yang pertama tentukan jangkauan. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval. Banyaknya kelas, ini rumusnya banyaknya kelas atau K itu sama
ketiga, kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu caranya jangkauan dibagi banyaknya kelas. Ya, nah ini 3 langkahnya kita perlukan untuk menjadikan data dalam tanda distribusi frekuensi. Untuk lebih jelas, kita coba latihan berikut ini. Sajikan data Ini adalah langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Bagaimana cara menyajikan dalam bentuk histogram dan poligon? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas materi tentang histogram dan poligon data pokok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Nah, kali ini kita berikan data yaitu berupa nilai dan frekuensi data rokok. Dari data rokok ini kita diminta untuk menggambarkan histogram dan poligon. Adapun langkah awal yang akan kita lakukan yaitu kita buat gambarnya terlebih dahulu, yaitu berupa garis lurus. Ini untuk nilai, lalu untuk yang tegak lurus ini untuk frekuensi. Lalu perhatikan batas bawah tiap kelasnya. Nah, dari batas bawah tiap kelas ini itu akan kita kurangkan dengan 0,5. Ini memang sudah rumusnya atau ketentuannya. Pertama, 41 dikurang 0,5. Kita dapat hasilnya yaitu 40,5. Lalu 51 dikurang 0,5 kita dapat hasilnya 50,5. Lanjut lagi, 61 dikurang 0,5 kita dapat hasilnya 60,5. Lalu 71 dikurangkan dengan 0,5 hasilnya 70,5. Lalu 81 dikurangkan dengan 0,5 kita dapat hasilnya 80,5. Lalu 91 dikurangkan dengan 0,5 kita dapat hasilnya 90,5. Dan terakhir, perhatikan batas atas kelas paling bawah yaitu angka 100. Nah, angka 100 di sini itu kita tambah dengan 0,5. Ingat, batas atas kelas paling bawah ini kita tambah, bukan dikurang lagi, tapi ditambah dengan 0,5. Kita dapat hasilnya di sini yaitu 100,5. Lalu kita tuliskan lagi nilai untuk frekuensinya yaitu 3, 11, 15, 21, dan 33. Nah, sampai di sini barulah kita pertama akan menggambarkan histogramnya. Caranya perhatikan. Kelas pertama dengan frekuensi 3. Perhatikan. Kelas pertama dengan frekuensi 3. Ini dia gambarnya. Lanjut ke kelas kedua dengan frekuensi 11. Oke, perhatikan gambarnya. Lanjut lagi ke kelas yang ketiga dengan frekuensi 21. Oke, perhatikan, nah dia berartinya di frekuensi 21. Lanjut ke kelas yang keempat dengan frekuensi 33. Oke, ini dia gambarnya. Lanjut lagi ke kelas yang kelima lagi dengan frekuensi 15. Dan
Poligon itu merupakan garis yang melalui sisi tengah dari bagian sisi atas tiap persegi panjang pada histogram. Oke, kita ambil titik tengah dari gambar histogram ini, lalu kita hubungkan. Contoh, perhatikan. Pertama, ini dia. Lalu kita hubungkan lagi ke titik tengah yang di sebelahnya lagi. Lanjut lagi. Ingat, kita hubungkan dari titik tengah ke titik tengah dari gambar yang sudah kita buat tadi atau histogram tadi. Lalu kita hubungkan lagi dan terakhir ke bagian sini. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita kali ini. Perhatikan. Nah, ini adalah langkah untuk menggambar histogram dan poligon. Nah, sebelum kita selesaikan proyek kita, coba ibu akan buat SDG dulu. Jangan tidur. Coba semuanya bangun. Bangku masing-masing. Semuanya berdiri, mulai dulu. Sudah? Sudah? Jadi aba-abanya, coba berdiri yang lepas. Aba-abanya ikuti yang ibu katakan. Ya? Jangan ikuti yang ibu lakukan. Itu aba-abanya. Nah, ibu mau lihat masih fokus nggak? Masih di sini nggak pikirannya untuk belajar? Siap? Semuanya pegang telinga. Siapa yang masih ragu? Semuanya pegang telinga. Ikuti yang ibu katakan, jangan ikuti yang ibu lakukan. Pegang kepala. Pegang kaki. Iya. Ada yang belum fokus ya, tapi tepuk tangan dulu sekali lagi. Ini ada yang pikirannya belum di sini. Sekali lagi ya. Semuanya pegang mulut, pegang hidung, pegang kepala. Iya, pasti sudah fokus. Tepuk tangan semua. Sekarang dia jangan tidur. Nah, sekarang kita lanjutkan tugas proyek kita. Duduknya per kelompok. Kelompok minggu yang lalu. Silakan posisinya. Kelompok yang posisinya. Keluarkan tugasnya kemarin. Jika data dalam bentuk histogram dan poligon masih disiapkan ya. Ibu kasih waktunya 30 menit atau 25 menit ya. Ada lengkap semua. Ketika bilang siap, semuanya harus siap. Satu
untuk pengambilan data ya. Kelompok apa? Oh my god, ini kayak yang mereka ada yang ditanyakan lagi nanti ya pengalaman semuanya harus aktif, semuanya harus ada jelas. Nanti diceritakan juga pengalaman mengerjakan proyek itu. Ya, pengalaman mengerjakan proyek itu tadi.
Sambil dipelajari. Pertanyaan boleh.
Ulangi lagi ya. Satu sudah. Nomor 4 sudah.
Apa sudah bisa kita presentasikan? Ya. Tidak ya? Kelompok siapa yang mau maju duluan? Nah, tentukan harus kelompok itu dulu. Siapa yang sudah siap? Boleh maju duluan. Ya, pegangan untuk kelompok satu. Selamat kelompok saya. Kita persilakan kelompok satu. Produknya ditempel aja ya. Pentingnya mana? Coba dicek ada derek. Dan depan kita silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kemarin, yaitu menghitung tinggi badan siswa-siswi kelas 12 IPA 1 dalam bentuk grafik yang akan dijelaskan oleh Miswa Tulusna. Nanti sana dulu ya, gambarnya. Baik, saya Miswa Tulusna sekarang akan menjelaskan grafik tinggi badan siswa-siswi kelas 3 IPA 1. Nah, berdasarkan tinggi badan ukuran yang telah tahun kemarin, sekarang dapat kita lihat dari yang terendah hingga yang terpanjang. Taruh di meja aja, taruh di meja aja. Yang berukuran 133,5. Ada satu orang.
dan juga termasuk tinggi badan orang tua masing-masing dan jumlahnya ada 60. Ini 1 ditambah 2, 3 dan tambah 3, 6 sampai dengan 23 ini ada jumlahnya 60. Sekarang apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Gimana? Kelompok 2. Ada pertanyaan yang ditanyakan tentang hasil proyek yang dikerjakan oleh kelompok 1. Proyeknya adalah membuat atau menjadikan data dalam bentuk histogram. Ada yang menanyakan? Kelompok 2 ada yang menanyakan? Kelompok 3 ada pertanyaan? Kelompok 4 ada pertanyaan? Ada jelas semua? Jelas. Apakah ada yang masih kurang paham dengan apakah itu histogram? Ya. Jelas semua ya? Jelas ya? Kalau sudah jelas, silakan kita kembalikan kepada moderator untuk dijawab. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya siapa yang sudah siap? Ayo tunjuk hasil kerja, bangga dengan hasil kerja sendiri. Ya siap, makan. Waktunya terbatas ya. Jadi tempel ya. Tempel dulu di papan tulis yang dilihatkan semua. ASTD, kan tepuk tangan dulu. Belajar. Tidak ada yang sempurna ya. Dengan belajar memang kita akan menjadi sempurna. Kata sedikit lagi Sa. Kata sedikit lagi Sa. Biar sejajar dengan yang ditempel kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Linda Krishna. Saya mau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu jasa berupa poligon. Sebelum kita mengetahui berupa poligon, kita harus mencari langkah-langkah terlebih dahulu, yaitu mengumpulkan data, mencari data, membuat langkah-langkah, dan yang terakhir membuat grafik. Dan yang panjang grafik yaitu nilainya yaitu 165, itu frekuensinya 23. Dan yang rendah yaitu nilainya 137, itu frekuensi 1, dan juga 186. Ada yang ditanyakan tentang proyek kelompok 2? Ada? Foto yang di samping itu foto apa? Ya, ini adalah foto hasil pengukuran tinggi badan. Ada lagi? Sudah jelas semuanya? Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua ya. Semangat. Karena belum ada yang masih ada yang belum tahu. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Di bawah bisa. Di bawah histogram kelompok 1. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman sekalian. Pada kesempatan
Cukup sekian dari kelompok kami yang dari kelompok 4. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lagi ya yang belum. Kelompok berapa yang belum? Ya, silakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan anggota kelompok Martinis, Reza Iqbal, Adewi Nazila, Khairan Nura, Jumairi, Ulfa Rahmi, Angelita Sari, Billy. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang proyek sketsa kurva histogram tentang berat badan. Untuk menjelaskannya, saya alihkan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang sketsa kurva histogram. Jadi dari data yang terkumpul kami memperoleh hasil dengannya yaitu 49,5 sampai 56,5 dengan frekuensi tertinggi yaitu 20 dan yang terendah adalah 77,5 sampai 82,5 dengan frekuensi 1. Jadi apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Bagaimana? Ada? Kalau tidak, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampil semuanya. Semuanya sudah presentasi hasil proyeknya. Ya. Tapi tadi pertanyaan dari teman-temannya kurang ya. Sekarang itu yang tanya kalian masing-masing kelompok ya. Kelompok 1, coba ceritakan pengalaman kalian mengerjakan proyek ini. Jelas singkat. Pengalamannya apa? Saya pernah bersyukuran waktu sedang nonton sehingga saya teringat lagi bahwa ini pekerjaannya besar sehingga saya harus menyelesaikannya tidak cepat selesai namun dia tidak menyelesaikannya lagi. Tapi walaupun belum siap hari ini saya lanjutkan lagi ya pekerjaan. Menyampaikan pengalaman menyelesaikan proyek.
sekarang masuk kelas 6, kami tidak dapat melakukan karena kami menyelesaikan bersama-sama di sekolah. Tangan dong. Sudah, sudah. Walaupun melelahkan, tapi kami tetap semangat. Iya, melelahkan kita semangat demi ilmu. Oh iya, pernah berulang kali waktu ngecek kan? Kan data dari terkecil ke terbesar. Ada lagi? Ada. Tenang, tenang. Jadi, supaya dia sudah selesai, pakai program dan konsol. Kemudian, apa kesimpulan dari pembelajaran kita? Kesimpulannya adalah kita dapat menunjukkan Langkah-langkah pengulangannya apa saja? Pertama, mengumpulkan, kedua mengumpulkan data, mengumpulkan data terus. ketiga menuliskan, mencari dan menuliskan. Ya, membuat tabel distribusi frekuensi. Terus, ya, kita ulangi sekali lagi langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini sehingga menjadi bentuk histogram dan poligon. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengumpulkan data dari yang terkecil ke besar. Ya, ya, apalagi menentukan yang terbentuk frekuensi sampai terbentuk histogram dan di LKPD itu, ya kan? Di LKPD di belakangnya ada soal evaluasi, ya kan? Ada. Karena waktunya tinggal sedikit lagi, soal evaluasi itu kalian selesaikan dari tugas individu, bukan lagi tugas kelompok, ya. Selesaikan di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya dikumpulkan itu dinilai, ya. Ada lagi pertanyaan? Yang ada soalnya kan? Ada soalnya? Nah, kalian kerjakannya di rumah. Di sini ya, dibagikan. Lembarannya saya kasih. Salah satu dikumpulkan. Berapa semua? Berapa ya? Minggu depan kita akan melanjutkan yaitu mencari rataan dan modus data kelompok. Ya. Sekarang coba kembali ke posisi duduk semula. Waktunya dilakukan dulu.
pembelajaran kita. Kita nyanyi dulu lagu Indonesia bersama-sama ya. Kita bisa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih pemirsa. Pembelajaran kita hari ini biar berkah ya. Tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar yang tertib. Thank you.